para hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara dan langkah-langkah pendaftaran donor darah menggunakan aplikasi Sahabat UDD PMI Kota Semarang. Aplikasi ini bisa didapatkan cukup dengan scan barcode yang tersedia maupun mengunduh di App Store ataupun Play Store. Caranya cukup mudah dengan ketikan Sahabat UDD di kolom pencarian lalu unduh. Setelah proses unduh selesai, lakukan registrasi dengan mengisi form sesuai identitas calon pendonor. Setelah selesai, klik selanjutnya, lengkapi profil lalu klik simpan. Pada halaman utama aplikasi ini tersedia stok darah, total kebutuhan, Blue Journey, info donor darah, daftar donor darah, jadwal donor keliling, info donor pengganti, dan penghargaan donor darah sukarela. Juga terdapat pusat informasi dan event mendatang. Selanjutnya, pilih layanan daftar donor darah. Yang tersedia meliputi donor darah biasa, donor darah konvalesen, permintaan darah, dan penyelenggaraan donor darah. Setelah klik donor darah biasa, akan muncul persyaratan donor darah, lalu klik daftar. Selanjutnya, isi data calon pendonor yang meliputi nomor KTP, nama lengkap, jenis kelamin, status pernikahan, tanggal lahir, tempat lahir, alamat lengkap, kelurahan, kecamatan, pekerjaan, nomor telepon, berat badan, dan golongan darah serta resus. Lalu klik selanjutnya, lengkapi kuesioner yang tersedia seperti saat kita melakukan menggunakan komputer. Jika memenuhi syarat, akan muncul keterangan lolos sebagai calon pendonor dan mendapatkan QR kode. Tunjukkan QR kode tersebut pada petugas jaga di UDD PMI Kota Semarang untuk cetak formulir pendaftaran. Selanjutnya akan dipanggil untuk tes HB dan mendapatkan nomor antrian untuk masuk di ruang donor darah. Untuk masuk di ruang donor darah, sebelumnya kita akan diperiksa dulu tekanan darah kita dan lain-lainnya. Selanjutnya baru masuk ke ruang donor darah. Jangan lupa untuk cuci lengan di tempat yang sudah disediakan. Baru kemudian menuju tempat donor darah untuk melakukan proses pengambilan darah yang dilakukan oleh mas-mas dan mbak-mbak petugas yang ada di tempat. Darah memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk mengangkut dan mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Darah masih memiliki banyak fungsi penting lainnya. Misalnya mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh, mengatur dan mengontrol temperatur tubuh, hingga mengatur distribusi hormon. Nah, sudah kebayangkan apa jadinya bila tubuh seorang kekurangan darah karena berbagai sebab. Tak diragukan lagi, donor darah memang dapat menyelamatkan nyawa setiap orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, agar stok darah tetap tersedia, maka orang yang sehat
tak perlu ragu untuk mendonorkan darahnya. Selain itu, donor darah juga banyak manfaatnya bagi pendonor. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan saat melakukan donor darah, terutama bagi orang lain yang membutuhkan. Mengacu pada palang merah Amerika, sumbangan darah dari satu orang dapat menyelamatkan hingga 3 nyawa dan disebut-sebut jika donor tersebut dibutuhkan setiap 2 detik. Hal ini mampu menjadi momen yang tepat untuk menyebarkan kebaikan sekaligus menyehatkan tubuh. Ada banyak manfaat kesehatan yang dapat dirasakan oleh pendonor. Di antaranya mendeteksi penyakit serius. Proses donor darah tentunya harus melalui beberapa prosedur. Setiap kali seseorang ingin mendonorkan darahnya, prosedur standarnya adalah pemeriksaan darah untuk mendeteksi penyakit serius. Hal ini penting dilakukan demi mengantisipasi adanya penularan penyakit melalui transfusi darah. Prosedur ini juga menjadi lampu kuning bagi pendonor agar lebih memperhatikan kondisi kesehatannya sendiri. Selanjutnya, manfaatnya meningkatkan produksi sel darah bagi pendonor. Manfaat donor darah juga bisa meningkatkan produksi sel darah merah. Ketika melakukan donor darah, sel darah memang akan berkurang, namun sumsum tulang belakang akan segera memproduksi sel darah merah baru untuk menggantikan yang hilang. Proses ini agar memakan waktu beberapa minggu. Dengan kata lain, seseorang yang mendonorkan darahnya teratur, tubuhnya akan menstimulasi pembentukan darah baru yang segar. Untuk manfaat selanjutnya, donor darah menjaga kesehatan jantung. Donor darah juga bermanfaat untuk memperlancar aliran darah hingga mencegah penyumbatan arteri. Rajin mendonorkan darah kira-kira mampu menurunkan risiko serangan jantung hingga 88%. Mendonorkan darah juga bisa meminimalisir risiko kanker, stroke, dan serangan jantung. Menariknya lagi, manfaat donor darah juga bisa membuat kadar zat besi dalam darah jadi stabil. Namun begitu, nggak semua orang bisa jadi pendonor. Selain melewati berbagai prosedur, donor darah juga memiliki persyaratan tersendiri. Untuk dapat mendonorkan darah, pendonor minimal harus berusia 17 tahun dan maksimal 70 tahun. Sedangkan berat badan minimal 45 dengan tekanan darah sistol di bawah 180 dan diastol di bawah 100. Untuk orang yang tekanan darah yang cenderung tinggi. Sedangkan untuk orang yang memiliki tekanan darah rendah, tekanan darah di sistol ataupun diastol yang dianggap aman sekitar 90/50. Selain itu, pendonor juga sebaiknya memiliki kadar hemoglobin sekitar 12,5 hingga 17 gram dan tidak lebih dari 20 gram. Ayo donor darah, terus tebar kebaikan. Jangan lupa dan jangan bosan berbuat baik meskipun hanya setetes darah. Salam sehat, salam kemanusiaan.